operating income atau laba operasi. Nah, laba operasi itulah nantinya yang akan digunakan untuk menghitung beberapa rasio. Rasio return on investment, rasio dan juga rasio lain-lainnya ya. Masih berkaitan dengan penjelasan saya pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang responsibility center. Harapan saya rekan-rekan semuanya ingat ya, yang mana sekarang kelanjutan dari responsibility center adalah adanya responsibility accounting system. Ya, jadi apa bedanya? Jadi kalau responsibility center itu kemarin adalah bagian yang bertanggung jawab atas proses penjualan, proses pembelian, penyimpanan persediaan di gudang. Nah, sedangkan kalau responsibility accounting system ini adalah hasil dari data-data yang atau informasi-informasi dihasilkan oleh responsibility center yang nantinya akan dilaporkan kepada top management. Jadi segmented reporting itu ada atau dibuat oleh responsibility accounting system. Apakah ini dipublish? Tidak ya, biasanya tidak dipublish, hanya digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Nah, alasan kenapa adanya responsibility accounting system dan kenapa ada responsibility center itu salah satunya karena ada desentralisasi di perusahaan, yang mana keputusan itu diserahkan kepada responsibility center yang telah berkoordinasi dengan top management. Karena supaya top manajemen bisa fokus kepada keputusan-keputusan taktikal yang lebih besar serta tidak hilang kendali dengan seluruh karyawannya di lini produksi dengan melalui koordinasi yang apik dengan responsibility center tadi. Adanya responsibility center dan desentralisasi juga memotivasi tiap subunit untuk saling bersaing satu sama lain, begitu ya, memberikan yang terbaik, kinerja yang terbaik maksud saya. Biasanya itu nanti ada kompetisi di perusahaan antar subdivisi. Nah, ini diingatkan kembali pengertian dari responsibility center itu apa. Saya skip saja. Nah, ini juga diingatkan kembali tipe-tipe dari responsibility center itu. Saya skip lagi ya, karena sudah pernah kita bahas. Nah, kemudian kita bahas apa sih ini nanti di sini. Kita hari ini saya tidak akan membahas antara full costing dan variable costing, tapi memang pada akhirnya untuk segmented reporting kita akan membahas itu, full costing dan variable costing. Jadi biasanya di perusahaan itu khususnya untuk laporan akuntansi manajemen ya, untuk mengkalkulasi laba operasi itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan absorption costing atau biasa disebut dengan full costing dan variable costing. Nah, kedua metode ini letak perbedaannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu pada perhitungan fixed overhead pabriknya. Kalau absorption atau full costing, fixed overhead pabriknya dihitung include pada biaya dalam menghasilkan satu buah produk. Sedangkan untuk variable costing dimasukkan pada biaya periode. Jadi tidak masuk pada unit yang diproduksinya. Nah, selanjutnya ini ada contoh perbedaan antara full costing atau absorption costing dengan variable costing ya. Silakan dicermati. Jadi di sini ada keterangan variable cost, ada fixed cost gitu ya. Ada beginning inventory, ada produk yang diproduksi berapa dan produk yang terjual berapa. Jelas ya?
Oke, ya, informasi ini boleh di screenshot atau boleh di itu, karena untuk slide selanjutnya saya akan tetap menggunakan informasi ini. Oke, selanjutnya ada absorption costing atau full costing. Di sini bisa dilihat bahwa fixed overhead per unit yang diproduksi dimasukkan ke dalam perhitungan unit product cost. Nah, 2000 ini dapatnya dari mana? Dari sini tadi. Unit yang diproduksikan 10.000, yang terjual 8.000. Berarti sisanya diasumsikan 2.000 itu belum terjual sebagai persediaan akhir yang ada di perusahaan. Maka 2.000 dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu jenis produk berdasarkan full costing ya. Dapatnya $450.000. Nah, selanjutnya jika menggunakan variable costing, maka seperti ini. Dia lebih rendah biaya untuk yang dikeluarkan dalam menghasilkan satu jenis produk karena tidak menghitung fixed overhead pabrik tadi ya. Ya nggak ada kan, biaya tetap overhead-nya kan nggak ada, overhead tetapnya kan nggak ada ya di sini. Jadi ada selisih $50 di sini, ya kan? Jadi nilai dari persediaan akhir hanya $400.000. Nah, pengaruhnya kemana? Kita ke laporan laba rugi atau yang menghasilkan laba operasi ya kalau di akuntansi manajemen. Jadi kalau pada full costing seperti biasa penjualannya tadi kan 8.000 unit terjual dengan harga 300 dikurangi HPP atau COGS ya kan. HPP-nya dapat dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dikalikan dengan barang yang terjual ya toh. Ada di sini margin kotor atau laba kotor ya. Dikurangi beban-beban sebesar 100.000 ya, menghasilkan 500.000 untuk operating income-nya. Nah, selanjutnya untuk variable costing dia akan menghasilkan laba atau ya laba operasi yang lebih rendah. Jadi di sini ada penjualannya sama tanpa dikurangi HPP, jadi langsung dikurangi biaya variabel yang mana menghasilkan contribution margin bukan gross margin. Baru di sini itu dikurangi fixed cost, keseluruhan fixed cost. Fixed cost dari sini. Nah, selanjutnya menghasilkan operating income sebesar $450.000 ya. Jadi ada perbedaan mendasar di sini yaitu menghasilkan laba operasi yang berbeda pada akhirnya. Tugasnya untuk pertemuan besok itu adalah menjelaskan atau membuat paper gitu terkait perbedaan antara full costing atau absorption costing dengan variable costing pada segmented reporting. Manakah yang lebih banyak digunakan atau manakah yang lebih menurut sudut pandang kalian manakah yang lebih menguntungkan? Antara menggunakan metode variabel ataukah full costing atau absorption costing dari dua metode tadi. Oke, ini penjelasan tentang perbedaan antara absorption costing dan variable costing atau lebih gampangnya seperti ini.
Nah, ini di sini penjelasannya perbedaan antara variable costing dan absorption costing dari tahun ke tahun itu sama dengan perubahan fixed overhead, ya kan? Memang letaknya kan di fixed overhead tadi pembedanya. Dengan menggunakan absorption costing, dengan menggunakan absorption costing, fixed overhead itu dihitung ke dalam persediaan akhir barang yang diproduksi. Nah, sedangkan untuk variable costing, fixed overhead itu dihitung menjadi beban periode. Nah, kemudian di bawah ini ada tabel sederhana. Kalau produksi itu lebih besar daripada penjualan, maka menghasilkan absorption laba bersih yang dihasilkan oleh absorption costing itu lebih besar daripada variabel. Produksinya lebih banyak daripada yang dijual. Ya. Jadi sama seperti contoh yang saya berikan tadi. Biasanya metode full costing lebih memberikan net income yang lebih besar daripada variable costing. Sedangkan jika produksinya kurang dari penjualan atau lebih kecil daripada yang terjual, alias tidak terlalu banyak inventory atau persediaan di gudang begitu, net income yang dihasilkan oleh full costing akan lebih kecil daripada variable costing. Jika titik produksi sama dengan penjualan, barulah nilai dari kedua metode tersebut itu sama, net income-nya. Nah, bagaimana variable costing dan full costing itu berdampak pada kinerja, evaluasi kinerja. Jadi begini, laba operasi itu nantinya akan digunakan untuk menghitung rasio. Rasio itulah yang digunakan untuk menentukan kinerja. Nah, dengan menggunakan variable costing itu ada keuntungan tersendiri juga, yang mana jadi terlihat hubungan langsung antara penjualan dan laba operasi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan absorption costing itu tidak. Karena apa? Karena fixed overhead-nya kan sudah dihitung di awal untuk persediaan akhir tadi. Kalau yang variable costing beda. Dia membandingkan antara sale-nya berapa, pada akhirnya didapatnya income-nya berapa. Meskipun tidak menghitung HPP. Nah, selanjutnya kita ke segmen. Segmen itu adalah beberapa bagian yang ada di sebuah perusahaan yang mana dia penting untuk memberikan laporan kinerja antara bagian-bagian tertentu di perusahaan. Nah, kemudian kita mengenal lagi istilah baru tentang fixed expense. Fixed expense atau beban tetap langsung gitu kan, biasanya mudah ditelusuri. Kemudian kalau salah satu segmennya itu dihilangkan, ya berarti tidak bisa dibebankan atau dibiayakan. Contohnya misal nih, kayak pabrik rokok Gudang Garam dulu kan yang diutamakan adalah kretek ya, rokok lintingan kretek. Tapi sekarang kan sudah mulai pelan-pelan beralih ke penggunaan mesin gitu kan. Nah, adanya pergantian itu makanya ada perbedaan biaya tentunya, yang mana sebelumnya dulu ada alokasi biaya untuk memberikan upah kepada tenaga kerja yang berkaitan dengan proses produksi, sekarang berganti ke perawatan mesin. Nah, biaya yang dulunya dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung itu harusnya juga dihilangkan.
karena segmen tersebut sudah mulai hilang misalkan kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Nah, ini perbedaan antara salah satu contoh comparative income statement. Jadi laporan laba rugi yang diperbandingkan antara penjualan MP3 players dan DVD player. Saya nggak tahu ya, kalian tahu nggak MP3 player? Kalau zaman saya dulu tuh ada MP3 player. Jadi kayak semacam flash disk zaman sekarang gitu ya. Nah, terus dia besarnya sekitar ya sama seperti flash disk, tapi flash disk yang agak besar gitu. Dia juga bisa buat flash disk, tapi dia itu juga bisa buat nyimpen lagu. Jadi sekalian bisa buat muter lagu di situ. Kalau zaman saya SMA dulu punya MP3 player tuh udah keren. Jadi ya, jadi segini. Terus kemudian ada ini ya iPod yang paling canggih dulu itu ada iPod. Setelah MP3 players, tua banget ya. Kemudian ada DVD players. DVD player ini dia lebih gede ya, tapi dia kualitas gambarnya biasanya juga lebih oke. Nah, MP3 player dulu itu awalnya sebelum ada yang kecil se-flash disk itu, ya kan CD gitu, mesin besar gitu, tapi kan udah jarang diminati ya sekarang. Dulu biasanya buat karaokean kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Oke, ini perbedaan penjualan antara MP3 players dan DVD player. Nah, di sini penjualannya lebih banyak terjual MP3 player, terjual sebanyak 400.000 unit. Ya kan? Nah, kemudian bukan 400.000 unit, terjual sejumlah $400.000. Unitnya tidak dijelaskan di sini. Ya kan? Nah, di sini kan berarti ada dua segmen di perusahaan. Segmen yang jual MP3 dan segmen yang jual DVD. Ya kan? Nah, dari dua segmen ini menghasilkan yang namanya segmen margin. Dari sinilah segmen margin ini berkontribusi terhadap perusahaan, terutama dalam bagian fixed cost. Gitu ya. Gini. Oke, sudah dicermati ya. Ya, jadi pengaruhnya ke sini. Nah, kemudian adanya laba operasi itu, nantinya untuk menghitung ROI. Ya kan? Yang mana operating income dibagi average operating asset. Ya. Kemudian selanjutnya ada margin turnover. Margin itu apa? Rasio of operating to sales. Kemudian turnover itu tentang turnover itu menjelaskan tentang seberapa banyak
rupiah atau nilai yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan sebagai hasil dari penjualan dari setiap aset yang diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, kalau margin itu kaitannya dengan laba operasi tadi. Saya pikir saya tidak perlu terlalu jauh untuk menjelaskan tentang ini karena kalian masih D3 ya. Atau mungkin di pertemuan selanjutnya, mungkin sampai sini dulu ada yang ingin ditanya.